Halo semua. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Selamat malam everybody. Selamat datang kembali di Comrades Podcast semuanya. Apakah kalian sehat-sehat saja semua? Bima kayak lagi meler Bima nih. lagi atit. Lagi atit aku. Iya, dia lagi masuk angin dia. Kemarin gue pas live bareng, mic-nya kebiasaan pakai mic ini gue nempel nggak apa-apa kan Bim? Takut gara-gara Nggak apa-apa lah. aku. Nggak apa-apa sayang. Iya. Oke, sekarang hari ini kita looknya Scaring. Oh iya. Sekarang looknya agak berbeda. Ray ada di warnet. Warnet mana nih Ray kalau boleh tahu? Gila. Gila. Gue dibilang di warnet loh. Gila. Billingnya udah mati belum lu? Jangan lupa di stop. Diledekin nih. Gue diledekin lo. Aduh lo kalau. Aduh. Jangan. Agas. Wah, ada yang nyingkatin Comrades Podcast jadi Comcast. Wih. Comcast tuh kayak provider ya Iya bunyinya. kayak provider, kayak alat sesuatu gitu masih. Ada yang bilang di Taiwan udah jam 10:30 dong, malam bet. Oh di Taiwan. Ya udah. Berarti kamu satu rumah sama Wacele. Ya, dia ketawa. Gila. Hari ini kita pakai sound effect mantap. Gila, boleh. Boleh minta pistolnya gak bang? Pistol bang. dong. Tembak aku dong, tembak aku. Tembak. Tunggu lah. Tembak. Dikit. Geli. Hari ini kita live berempat lagi. Untuk Ya. bintang tamu, ya semoga lucu. Semoga Kalau Oh, lucu. kalau nggak lucu juga lucu bodo amat. Iya. Ah, Yang penting kalian Ya tetap saya hibur lucu lah ya. kok, kalau nggak lucu berarti mereka nongkrongannya beda kali. Ah. Sorry bercanda. Takut. Guys, kita nanti ada main loh guys. Iya. Iya. Nah, Pecah telur nih ya. iya Tuhan, akhirnya akhirnya setelah sekian Ya. bulan akhirnya ada kesempatan Alhamdulillah. untuk bermain Kita ada di salah satu malam acara bersama minggu salah Jumat satu ya, tanggal artis 5. ibu kota. Ya, Tapi itu live apa Virgoon ini? deh, Virgoon. Virgoun. Virgoon. Apaan sih? Kita ngiring Virgoon, bukan? Bukan. Artis ibu kota perempuan. Oh. Iya. Keke. Wah, Aduh. bukan. Aduh benci banget, gue benci. Gue belum benci. lihat ya jujur. Wah, Coba lu jangan lihat sih. gimana sih? Lu kalau lihat stres. Lu Asli. mending lihat Alip Bata, men. Aduh gila sih. Alip Bata Gitu. sih. Itu apa Salut tuh? gua. Alip Bata Aduh. gitaris tapi best sih menurut gua. Oh ya, Keke. yang oh iya, gue pernah dengar itu. Keke, dia bisa bikin video klip tapi di pasar, tapi ada orang bocor-bocor gitu videonya. Aku bukan boneka. Tapi viral ya. Viral. Ya viralnya Mantap. gara-gara gitu. Ya emang kayak segitunya gitu emang. Iya. Oke, Oke. jadi malam ini kita bahas apa, gengs? Bahas apa ya? Kalau menurut arahan Pak Bayu. Suara lu kecil. Ya, udah. Kayak males lu. Yang udah Lagi pernah sakit. kita Kan barusan lagi kita post ya. sakit. Oh iya. Kita post di feed kan bukan sih? Iya, Iya, yang yang post di post di feed. Ya ada di R. Stephen Music itu kita mau bahas tentang mitos. Ya. Yoi. Bener gak sih mitos sebenarnya? Benar. Mitos Jadi ada- atau tahayul. Ya, Ya. jadi ada beberapa Gila. mitos Kita yang banget bahas ini. Bukan maksudnya lebih ke mitos yang kalau misalnya kalau udah maghrib jangan keluar rumah, ntar begini Iya, loh gitu. iya. Waktu kecil dan lo benar-benar take it seriously gitu. Ya, pernah nggak dulu di fit sama orang tua atau sama siapa gitu yang membekas gitu? gue membekas gak ada sih, gue gak percaya soalnya. Jadi yang membekas lu apa? Podcastnya udahan aja. Oke, terima kasih semua, bye. Apa ya gue? Jadi yang membekas apa? Kalau bukan itu. Aduh. Ada lah. Headset aku di mana ya?
Kalau kalau gue dulu nyokap gue tuh selalu bilang kalau di rumah itu jangan nggak pakai baju. Jadi kan gue kadang suka telanjang dada ya kalau di rumah ya, panas Eh, gitu. Nah, terus katanya kalau nggak pakai baju kenapa? Kalau nggak pakai baju nanti kerasukan karena baju tuh artinya agama. Wah, Oh Wah, ya? ribet. artinya agama berat Masuk banget Bang. angin. Kerasukan angin. Kerasukan angin. Terus sampai kapan lu takut nih? Kebetulan gue selalu membantah. Oh jadi dari awal pun lu Kecuali- nggak pernah jalanin ya? Emang nggak pernah jadi kayak lah udah nggak kenapa juga. Sampai Ada sekarang yang juga kalau bocor nih tidur. suaranya nih katanya nih. Siapa? Rela siapa lagi? Emang pakai speaker nih? Enggak kan? Enggak. Ini gue ada handphone satu lagi. Oh ada handphone satu lagi. Oh di Instagramnya kebuka. Oke. Iya, Sorry, iya. sorry. Sebenarnya mungkin tujuannya nyokap gue biar gue nggak masuk angin sakit kali ya, gitu tujuannya. Cuman kenapa Mitos ya, harus mitos ya. dibohongin gitu? Tapi lu percaya nggak gitu-gitu? Enggak sih, kebetulan gue tidak Sama. percaya dengan hal-hal gitu. Hal-hal mitos ya lebih tepatnya ya. Kalau makhluk halus Ya. mungkin gue masih agak ada percayanya. Kalau mitos Waduh. enggak gue. Ya kalau menghalus ya percaya itu ada emang. Tapi Gue Kalau- bingung kalau bahas ini. Kalau mitos Kalau gue lagi mikir nih dari tadi. yang paling sering gue dengar adalah karena gue berewokan. Hey, ada Jaden tuh. Yang paling sering gue dengar adalah karena gue berewokan berarti istri lo pasti nyapunya nggak bersih gitu ya. Oh Wah. ya. gila gue baru denger. Iya, jangan duduk depan pintu, mati nanti katanya. Oh ya? Gila gue nggak denger itu, gue nggak denger. Gue gak pernah sih denger itu. Itu di Berlan doang apa gimana tuh? Kayak gitu. Gak ada di gangan gue. Jangan main tapi- dekat pasir. Tapi sebenarnya ada yang umum. Kalau misalnya jerawatan berarti ada yang lagi suka. Iya nggak? Ah, Iya kan? Ada yang lagi suka apa lagi suka seseorang? Gue lupa gimana sih yang bener. Itu Gua gue juga tahu taunya sih yang kangen. bener yang mana. Gue taunya kangen. Oh iya pokoknya kangen atau suka deh. Ya, Antara tapi dua. sebelah kanan. Waduh, kalau tempatnya sebelah Ya, mana kalau dia, bodo amat kalau sih. di tengah gimana dia? Netral. Kangen enggak, benci enggak gitu. Oh kangen tiap hari. Terus Oh, Oh iya. Gawat lu banyak dong. Aduh, tepuk tangan. oh ini ada yang komen juga bukan mati kalau duduk di depan pintu nggak laku katanya. Wah Nggak laku. Oh, kalau nggak duduk dapet di jodoh katanya. depan- Waduh Oh, iyalah. Ya kali dah. gimana sih? Jodoh emang tentuin nama pintu. Terus ada mitos juga yang kalau lo kejatuhan cicak itu juga mau ada sial. Gue nggak percaya sih. Tapi nyokap lu kasih tahu itu waktu lu kecil soal cicak itu. Kalau soal cicak bukan dari keluarga gue yang ngasih tahu. Ada temen gue kayaknya yang ngasih tahu ke siapa itu. Terus pernah sekali gue jatuh nih. Wah parnonya ancur-ancuran. Ini bener nggak ya? Biarpun lu gak percaya tapi itu masuk tuh ya. Tapi gue langsung browsing. Aduh ini apa nih? Ini apa? Katanya banyak banget lah. Lo bakal sial kayak gini-gini. Oh, tapi beda ya masa kecilnya ya. Bisa langsung browsing. Kalau Nggak, zaman sama kita Nggak. baca apa gitu. Enggak, maksud itu gue kejadian itu nggak pas kecil. Maksudnya pas udah Sekarang. lumayan Oh, oke. udah oke. lumayan umur berapa gitu. Terus Belasan lah kejatuhan ya. kucing. Gue takut kan ya. Coba deh kalau ada yang tahu mitosnya kalau kejatuhan cicak tuh apa komen deh. Yang Ya, setahu gue ya. pokoknya lo bakal kena sial. Waduh itu sempat bikin gue lumayan farno juga. Tapi kan pada akhirnya ternyata lu nggak sial kan. Lu beruntung terus kan. Ya Enggak, kan? Mas. Ya Enggak, kan? kalau Kamu naik terus. ya maksudnya katanya kalau itu lo bakal sial atau gimana gitu. Kalau terus akhirnya gue gak percaya semua takdir kan bukan karena cicak. Iya, itu dia. Iya. Benar. Iya.
Meko sama Bima angkatan berapa sih? Angkatan banyak lah. Nanya aja sih. Wah, ada yang ngajakin gue San Mori. Pokoknya kalau nanya angka, pokoknya gue baru lahir udah Katy Perry aja. Nah, itu bisa ketebak. Nah, kejatuhan tai cicak itu beneran sih. Kok tai cicak? Maksudnya cicaknya. Tuh. Aduh, putus-putus nih. Tuh nggak ada yang kayak kalau gue. Tapi walaupun sempet Putus-putus nih. bang, Ray putus-putus Ray. loh gue lancar. Iya, ini baru lancar nih. Ya baru lancar. Tadi sempat putus-putus. Pas ngomongin kejatuhan tai cicak. Iya, ini ada yang ngomong kejatuhan tai cicak. Oh, tainya bukan cicak. Kalau lu kok, lu ada nggak? Kalau gue sebenarnya bukan mitos. Keluarga gue nggak ada yang percaya mitos-mitos begitu. Cuman kan gue cadel ya. Iya. Waktu kecil tuh gue suka banget diledekin sama teman-teman sekolah gue waktu gue TK kali ya. Ih cadel. Yang lain pada bisa ngomong R kan. Gue kira gue akan bisa ngomong R. Jadi mungkin waktu gue SD gue pikir begitu kan. Terus kakak gue beda 5 tahun dari gue kan. Jadi ya udah jauh lebih tua lah waktu itu juga gitu. Baik. Terus Suara gue ada kan? Ada. Gue dari tadi ngomong. oh Ya, Sempet hilang. ada. ini baru ada. Iya udah. Oke, skip lanjut 5 tahun, bedanya 5 tahun. Ya kakak gue beda 5 tahun. Terus dia tahu nih kalau gue pengen bisa ngomong R, pengen banget, dan gue diledekin gara-gara nggak bisa ngomong R. Terus dia bilang gini, kan gue nggak bisa makan pedas. Terus dia bilang, nah kalau mau bisa ngomong R, nih gadoin cabai rawit. Jadi benar-benar ada cabai rawit di rumah gue, disuruh gadoin gitu. Terus gue bilang, beneran, kamu makan 2 deh. Kalau nggak 1 aja nggak apa-apa. Nanti abis ini bisa ngomong R. Waktu itu kita mau pergi sekeluarga. Terus gue bilang gue pengen banget nih bisa ngomong R gitu. Bener ya. Gue makan kan. Gue makan pedas banget Jack. Itu sampai nangis gue. Sampai keluar air mata gitu. Terus gue langsung coba ngomong R kan. R. Gue gak bisa, gue nangis kenceng banget. Itu salah satu kayak mitos. Tapi dia sebelum kejadian itu dia udah ngomong berkali-kali, nih kamu makan pedas biar bisa ngomong R. Kayak gitu mulu gitu. Jadi sampai sekarang gue kalau ketemu kakak gue, dia suka bahas itu. Pedas ya? Emang prosesnya apa kalau pas makan pedas ya? Gak tahu juga, gue bingung. Itu dikerjain sekarang. aja. Iya. Kerjain aja. Jadi kalau gue lagi mau makan pedas itu, terus kakak gue bilang sampai sekarang gue udah lumayan bisa makan pedas gara-gara bini gue makan pedas mulu, jadi gue lumayan bisa lah. Tapi waktu zaman gue belum bisa makan pedas, kakak gue kalau makan bareng selalu bilang, makan lah biar bisa ngomong R, anjing loh gitu. Diiyain ya? Iya, gue makan capek menangis gue sampai begitu. Tapi bener sih, Ronald gak bisa makan pedas. Sekali ya kena pedas langsung gak damai hidup tuh. Iya, keringet gitu kan. Kasian dah pokoknya. Makan pop nih, Jangan. lo sapa aja juga dia malas nyampa balik tuh. Kalau kepedesan bang. Ini ada yang bilang Apa-apa? kalau udah dikasih capung biar nggak ngompol katanya. Gila, Cuma capung. Gue gak pernah Iya, denger bener. sih. Nangkep Gigi capung aja udah capung. repot. Anjing. Iya. Di mana nyarinya sekarang capung? Ini ada yang bilang, jangan nunjuk kuburan nanti jarinya bengkok. Gila. Kalau pipis harus permisi. Nah, itu tuh soal permisi. Iya tuh, gue juga sering denger. Gak percaya gue. Kalau kemana? Kalau di mana maksudnya? Kalau kencing. Di sembarangan ya maksudnya. Di tempat sembarangan gitu ya. Pohon gitu. Ya, kalau gua udah kebiasaan sih, mesti gimana ya? Tapi Karena gua parnoan. berarti lo dalam alam bawah sadar lo tuh pasti kayak automatically gitu ya. Iya, maksudnya permisi, assalamualaikum gitu. Nah, berarti Lu selalu ngomong kayak gitu ya. Jadi permisi assalamualaikum baru lu kencing gitu. Iya, oh, karena gua takut Apakah- kalau Oh, iya, sembarangan berarti. langsung aja. karena emang takut berarti. Wih, ada Ryan. Halo Ryan. Halo, Halo Ryan. mas. Mas bro, Mas Burgernya Bro belum ada. nyampe. Iya, burger hitsnya mana nih?
Oh kemarin nih Ryan kabarin gua, mereka lagi ribet itu. Gua lupa kabarin. Bercanda mas. Oh iya, Ribet Ya apa? tuh nggak bercanda Hampers. tuh Bima tuh. Bercanda. Kan Ya, kalau- kamu yang kemarin, aduh jadi dibongkar. Ya kalau bisa sih beneran ya. Lihat nih kita nggak ada makanan di depan Iya, ini meja. sepi Iya, banget. kosong Masa banget. ditemenin sama disinfektan. Ya, ini gue promak nih. Gue tadi habis promak. Aduh. Sama Anak oke kosan. jelly drink. Iya, Waduh lo ditembak. dijamin kenyang. Dijamin kenyang. Wah ditanya tuh, ini show menjual nggak ya tapi? Ya enggak sih sebenarnya. Iya, Enggak. Kasihan aja. Iya, maaf ya. Pasar burger lu nggak masuk gitu. Tadi aja dia bilang di Taiwan, gimana deliverynya Gojek ke Taiwan? Iya, siapa yang mau beli? Aduh. Kalau, nah kembali lagi soal permisi. Iya. Kalau gue sih nggak ini ya, nggak masih agak bodoh amat sih soal permisi. Gue juga. Bahkan di kuburan pun juga begitu gitu. Tapi ya Apa? Ini apa nih? Kalau yang kuburan? permisi juga gitu kan, ada orang yang bilang harus permisi. Kalau lewat. Kalau gua itu kalau lewat doang mungkin masih nggak permisi, tapi gua tidak pernah menginjak Tapi kuburan. kalau gue, nggak nginjak kuburan ya enggak lah harus. Soalnya biasanya kan ada Jack, soalnya ada orang yang bener-bener cuek aja gitu. Kalau lagi Dan gue kalau mayat misalnya gue kalau masuk ke kuburan itu pasti selalu bilang mulai kayak ahlul kubur Oke. itu. Kalau ditunjuk, kalau masalah nunjuk, sekarang lo nunjuk orang aja juga orang juga apaan sih gitu kan mesti. Iya, kalau gue dari situ sih kacamatanya. Kalau dari kacamata gue soal nunjuk gitu. Iya. Nah, ini ada yang komen nih, gue juga penasaran. Terowongan Casablanca, lo klakson 3 kali, percaya nggak lo? Gue gak percaya, gue tiap hari lewat Casablanca dulu. Tapi aku kalau percaya, aku cucu. Kalau aku Triplet. kalau aku mulai parno lewat situ langsung. Itu dulu ceritanya apa sih terowongan Casablanca? Gue lupa sih. Karena setahu gue di kanan kirinya itu ada kuburan. Oh ya, memang. Tapi benar ada kan? Emang ada, kuburannya beneran ada di Casablanca situ kiri kanan. Terus, tapi kalau nggak salah ada ceritanya tuh, ada setannya apa gitu. Aduh, males nih gue bahas kayak ginian nih. Aduh, kita bikin podcastnya malam Jumat nih mestinya nih. Apa kalau nggak salah? Males gue kalau itu. Ini positive vibes. Agak, gue nggak nginjak ayam. Orang gue ini bilang gue lewat doang. Nggak, sebenarnya gini sih. Kalau gue mindset gue gini. Kita udah beda alam sama dia, gitu ya. Siapapun itu yang suka ganggu apa segala macam, ya itu balik lagi ke personality kita. Kita sepercaya itu nggak sama Tuhan. Satu, kedua, lo sekosong apa gitu, maksudnya apa kalau lagi berbeban berat terus pikiran lo kosong, mikir kemana. Dari kemarin nih gue liatin Bima lagi Bima 2020 banget ya. Enggak, bener. Dia wise banget memang. Ini Enggak, apa maksud tujuannya? Aku boleh tahu nggak tujuannya apa nih? Enggak ada. Ngomong kayak gini. Aku cuma mau aman di sini. Aman. Kira ada siapa di sini yang Enggak. udah lah ya. Enggak ada. Jadi kalau gue dari dulu ya, karena basically bokap gue pendeta juga gitu kan. Dia suka ngomong kalau misalnya kita dengan dia berbeda itu ya udah gitu, kita alam dunia gitu, dia dunia lain juga gitu. Terus ya tergantung lo nya juga, kalau lo nya bisa lu baca komen. Iya. Terus Bima new normal. Data Bima Prasetyo MTH. Jadi ya itu balik lagi, kalau dia bisa menunjukkan sosoknya dia gitu, berarti dia harus ya effortnya banyak tuh, kekuatan yang dari harus berilmu juga istilahnya. Ya gitu, maksud gue ya udah, kita di dunia nyata, dia di dunia yang nggak nyata gitu, nggak ada hubungannya sebenarnya. Dan itu
kalau lo yakin aja Bong, ya udah kita gak akan diganggu gitu. Gue percaya Tuhan siapapun yang lo mau percaya, cuman gue percaya adanya Tuhan lindungin gue dimanapun gue berada, dari situ udah gitu aja. Gak perlu harus permisi. Kalau gue karena itu udah beda urusan gitu. Dunia kita sama dunia dia udah beda urusan gitu. Kalau sampai dia nunjukin sosoknya berarti dia menggunakan energi dia berlipat-lipat kali ganda gitu. Capek gitu, dia akan capek gitu. Dan itu juga bukan sosok aslinya juga gitu. Betul. Karena gue banyak ngobrol sama anak indigo ya. Anak indigo tuh anak yang bisa lihat, anak yang bisa tahu ke depan tuh yang nggak nyampe bertahun-tahun ya, cuman sampai sejam 2 jam gitu kali dia bisa tahu gitu. Maksudnya ada siapa yang kecelakaan, ada siapa yang akan meninggal gitu. Gue lihat ya hidupnya capek gitu, kayak lusuh, kayak capek gitu karena energinya cuman untuk, iya dia sebenarnya nggak mau untuk bisa lihat kayak gitu-gitu, cuman ya itu special case aja lah ya kalau anak indigo. Cuman menurut gue ya balik lagi nggak harus ada prosedur khusus untuk kayak misi lewat ya itu kuburan aja gitu kalau gue sih. Anak indigo apa anak indie nih? Sementara. Aduh, kena lagi. Ada anak senja kena lagi. Wah, ya. Aku cuma mau tahu karir kalian sampai kapan. Ya gila. Anjing. Aku cuma mau tahu. Iya. Kok nggak nyampe ya untuk ngomong itu nggak bisa. Cuma Cukup kamu doang. cukup frontal ya memang teman kita ini. Ya. Maksud gue, ya dia mulai sih, cek gitu. Aku nggak bisa diusik. Iya. Kan dia nggak musik tapi. Sudah lah ya. Oke, lanjut. Jadi itu Ada yang ya, kalau soal permisi. Ya. Gue tadi udah jawab sih. Coba Bayu jawab. Oh enggak. Oh, Bayu. Ada yang Tadi nanya. ada yang nanya apa? Pernah ada yang ngalamin kejadian aneh nggak di luar kota kalau lagi manggung di luar kota? Nggak ada gue. Gue enggak. Ada sih. Gue enggak untungnya sih. Enggak. Kayaknya kita semua mungkin kuat kali ya, secara dalam spiritualnya mungkin kuat gitu, jadi kayak nggak digangguin juga gitu. Aman lah kita mah. Enggak, spiritual sih nggak kuat-kuat amat, Mek. Gua tahu Bim, itu gua tahu. Cuman gue lebih ke bodoh amat gitu. Iya. Tapi itu justru Kalau tiba-tiba gua- spiritual lu justru secara tidak sadar. Nah, kalau Jadi kayak gue misalnya gitu ada yang ketok-ketok bodoh amat lah ya. Ngapain gue, ya mungkin pernah kali ya gue denger kayak selenting tipis. Iya, ada sesuatu bodoh amat kadang-kadang. gue. Iya. kalau gue bukan bodo amat, gue lebih ke kesel gue. Aduh, apaan sih gitu. Ya. Tapi Takut juga. Oh iya. Takut. Cuma kadang kalau misalnya ada sesuatu apa gitu dengar apa, ya gue punya ya penasaran sih, maksudnya ada apaan sih gitu. Bukan pengen naudzubillah min dzalik gitu ya, amit-amit. Gue sih nggak mau lihat, nggak mau gue. Cuma Dulu kan kita pernah ada kesempatan ya tahun lalu ya, akhir tahun lalu kan kita main di suatu tempat yang sakral di negara ini kan. Terus sebelum kita main, panitia itu ini gue juga ikut gak kasih sih? ikut. Main di mana sih? Yang Itu gue ikut tuh. yang handphone pada disitain di pintu masuk. Oh iya. Oh iya. Yang sebelum acara waktu kita lagi latihan beberapa hari sebelumnya dikasih tahu ntar bercanda jangan sembarangan ya karena kemudian ada yang ditampar sama penjaganya gitu. Iya. Ada yang kesurupan kalau salah. Iya, ada maksudnya yang kesurupan segala macam. Jujur sih awal-awal hari pertama kita di sana kita masih sangat behave ya dan agak takut gitu. Terus pas hari kedua gitu, which is hari H-nya gitu kan, terus udah kayak di mulutnya pada sampah semua, gak ada kesurupan ini. Rumah sendiri. Bahkan sampai lagi main di rumah teman. Iya. Pengen kopi bikin sendiri di belakang. Gak tahu kopi siapa, tenggak aja. lebih takut
nggak ditransfer kalau bener. Soalnya besar itu. Iya. Tapi ada satu lagi nih. Dulu biasanya di zaman sekolah pasti ada cerita Mr. Gepeng, ya nggak? Aduh. Itu gue nggak tahu apa tuh. Bener. Oh berarti nggak nyampe ke angkatan lo kali ya, Re, ya? Iya. Lagi kan homeschool akhirnya. Oh iya. Tapi Cuma gue homeschool. SMP Gue gitu. homeschool, SMA doang. Cuma gue datang ke sekolahnya. Tapi kalau SMP gitu nggak dengar cerita tentang Mr. Gepeng gitu-gitu. Mr. Gepeng enggak, tapi kalau di sekolah ada cerita-cerita horor gitu, iya ada. Cuma kalau Mr. Gepeng apa? Gue nggak tahu. Ini banyak versi nih. Banyak versi. Iya, banyak. Kita Ada buka yang Google. Bercanda. Kalau yang menurut di sekolah lo. Sekolah gua Mr. Gepeng itu kejepit lift pokoknya, lift error gitu sampai akhirnya dia jadi gepeng. Terus kalau ada nomor telepon di mana namanya di tembok gitu, itu katanya nomornya Mr. Gepeng. Tai lah. Mac, lu Vincent kan? Mac, takut gue. Kok gue jadi lu takut? Vincent kan? Enggak, bukan. Gue Strada dulu. Oh, Strada. Strada Pejaten gua. Pokoknya hampir semua yang Katolik dan Kristen tuh pasti nyampe tuh. Emang itu Katolik Kristen ya? Iya, Katolik Kristen tuh pasti sekolahnya either Mr. Gepeng terus di semen ada tulisan angka tuh pasti nomor telepon dia terus lu telepon terus lu gitu tuh. Padahal itulah tanggal pembuatan betonnya. PUPR. Iya. Nomor telepon Mr. Gepeng. Iya makanya itu kalau di sekolah gue kayak gitu ya versinya ya. Oh emang di Bekasi nggak nyampe katanya Mr. Gepeng. Bekasi lagi yang kena. Siapa yang ngomong? Ada tuh 93, kata 93 udah nggak ada Mr. Gepeng. 93? Ya lahir 93 maksudnya. Ya kalau lahir 93 ya, tuh udah nggak kena, udah nggak kena. Oh. Karena yang di tahun 90 berhenti. Oh ini bohongan, jadi ceritanya di-cut. ini palsu, hoax publik. Iya, ini hoax nih, pembohongan publik. Ya nih bohongan nih. Tapi kalau di sekolah lu gimana, Bin? Itu bener-bener kayak membekas gitu sampai pipis aja tuh takut anjing Mr. Gepeng gitu terus kalau ada yang tiba-tiba pintunya dur anjing Mr. Gepeng gitu dan padahal sosoknya kita nggak tahu juga bentuknya bener. skill khususnya apa mungkin nggak tahu kan attack-nya gimana defense-nya gimana nggak tahu jalan-jalan doang gitu nah kalau kuntilanak kan terbang di pohon Gondorwo bisa culik lo gitu kalau pocong kan bisa ngejar lo tapi pakai satu kaki doang ini skillnya apa kalau boleh tahu Mr. Gepeng nembak laser dari mata mungkin Cyclops. Atau panjang tangannya gitu. Jadi gak tahu gitu kan. Iya. Agility-nya seberapa gitu. Iya, damage-nya gimana tuh? Iya. Agility. Gitu. Kalau lu kok menurut cerita sekolah lu gimana tuh Mr. Gepeng? Gitu doang sama, kuburan-kuburan ada peneng-peneng apa di jalan-jalan trotoar depan ada apa? Bekas listrik apa bekas cor-coran apa gitu ada nomornya. Ini kuburan Mr. Gepeng loh saking bodohnya gitu kan padahal ya itu dah nomor apa gitu seri apa gitu. Iya. Ya dulu lah adalah emang kepercayaan kayak gitu. Bingung gua. Berarti kan gini. Berarti adalah tugas si senior untuk mendelegasikan cerita itu gitu ya. Iya benar. Yang gua bingung pertama kali nih seniornya siapa? Iya. Aku nggak tahu. Angkatan pertama yang bikin ini sumbernya ini nih. Dia misalnya nih veteran kan. Gue mau bikin urban legend nih. Apa ya? Kira-kira karakter yang cocok untuk gue kasih ke junior gue apa ya? Oh Mister gitu maksud gue. Nyampe gitu loh. Terus nongkrong dulu Mister apa? Gue coba guys sini. Asik. Bentar. Lagi makan yamin tuh. Iya siapa sih? Sama Batagor. Iya gue bingung. Yang di plastik kecil. Iya, dipencet ke atas. Ini ada yang nanya, gepengnya ke samping apa ke depan? Ya gini atau gini ya? Iya. Kalau gini jalannya susah. Iya. Bodo amat. Hancur. Ya gitulah.
Ada yang nanya nih, di Tarnes horor nggak? Gue dulu pernah cerita horor di sana. Bahkan, oh ya, ada satu kepercayaan lain nggak? Lu nggak boleh ke tempat ini, lu nggak boleh ke tempat ini. Kalau nggak, ntar lu kenapa gitu. Kalau zaman gue di Tarnes dulu ada tuh. Jadi di Tarnes tuh ada satu bangunan yang dia bikinnya segaris lurus gitu. Nah, katanya portal buat makhluk halus lah. Aduh. Bisa masuk ke sekolah gua katanya gitu. Tapi gua nggak percaya. Tapi ya gedung-gedung lama sih pasti punya lah ya. Ya. Tarnus tuh Taruna Nusantara bukan sih? Taruna Nusantara. Iya. Tarnus ada pakai AC nggak katanya tidurnya? Nggak, di sono dingin banget gila orang lembah. Iya. Nah kalau lu pada ada cerita-cerita kalau gitu nggak sih? Kalau gue dulu ini setiap jalan-jalan ke Parangtritis tidak boleh pakai baju hijau. Oh itu sampai sekarang sih kayaknya. Sampai sekarang. Tapi ya beberapa kali gue pergi ke sana keluarga gue cuek pakai baju hijau. Ya maksudnya ya kita nggak pernah. Maksudnya gini, dulu kan medianya koran lah ya. Iya. Koran dan TV lah. Maksudnya apakah bener orang itu hilang? Ya kan kayak kita nggak tahu gitu. Fotonya siapa kagak tahu mukanya gitu. Maksudnya kebenarannya tuh nggak valid sebenarnya. Iya, nggak valid, susah. Jadi keluarga gue di rumah juga cuek aja pakai baju hijau gitu. Jadi nggak ada yang ngerasa harus pakai putih mungkin nggak cuek. Nah kalau gue karena nyerempet sama Chinese jadi ya gitu ke kuburan nggak boleh pakai baju merah gitu, maksudnya harus putih atau enggak hitam gitu karena merah melambangkan lo semangat happy gitu kan, nggak mungkin kan ke kuburan happy dan semangat gitu. Okay. Tapi kalau gue Chinese gitu ya, tapi keluarga gue itu nggak menganut feng shui atau gitu-gituan sebenarnya kan, itu kan ada korelasi yang feng shui ya kayak tepekong. Iya gitu-gituan. Tapi maksudnya pas gue pikir-pikir, contohnya kalau orang bangun rumah, tempat makan sebelahnya jangan deket sama kamar mandi, nanti apanya gitu, flow apanya gitu. Tapi kalau gue pikir pakai logika sederhana aja gitu ya. Ya emang iya, kalau bisa ya jangan, kan nggak asik gitu lagi makan sebelahnya kamar mandi banget gitu kan. Nggak enak makannya jadi. Gitu aja sih, cuman gue nggak take it jadi mistis gitu, tapi ya buat gua kayak logika estetik sederhana aja gitu. Logika aja udah. Iya. Ya nggak mungkin kan, maksudnya nggak kelihatannya aneh gitu. Lu pakai baju merah tapi ngelayat gitu kan aneh gitu. Putih oke, hitam oke. Tie-dye. Ngantuk banget. Enak itu. Sementara. Kalau lu Rey, ada nggak Rey di sekolah lu? Apa? Ya mitos-mitos kayak gitu, lu nggak boleh ke daerah di Ahmad sini. Jaya, lu nggak boleh treat Ahmad Jaya. Oh selama di homeschooling nggak ada. Lu yang homeschooling tuh SMA doang ya? SMP, SD? SMA doang. Nah itu SD enggak. Kalau SMP juga enggak? SMP gue sekolah biasa. Gue ada sih. Jadi ada satu bangunan yang anak-anak nggak pernah boleh ke situ. Kayaknya gudang karena ada cerita apa gitu. Nah itu gue nggak ngulik. Gue orangnya yang nggak pengen tahu, takut soalnya kan. Cabut kalau aku sih. Mendingan nggak tahu lah ya. Gue dengerin cerita lo kok banyak banget cerita gini. Banyak. Soalnya gue orangnya rada takutan dan nggak mau tahu, jadi gue at least ya maksudnya gue tahu gue nggak boleh ke situ, gue ya udah deh gue turutin aja gue. Dan biasanya tempat-tempat nggak enak juga, gelap terus kotor kalau nggak salah. Dulu Senin tuh Senin serem banget yang kebakar Pasar Senen. Ceritanya banyak banget itu. Gua nggak update. Emang apa sih itu? Karena itu exactly dibakar pasarnya, karena dipaksa untuk lo cabut dari pasar itu kan. Jadi dibakar, sengaja dibakar gitu. Iya. Karena udah terlalu kumuh kan, bentukannya udah terlalu padat. Itu ilegal nggak sih? Lupa gue. Iya, gedungnya tuh tadinya cuman untuk jual apa gitu, tiba-tiba harus dibakar. Terus sekarang dibagusin nama Ahok kemarin. Jadi bagus banget. Gue kemarin ke Pasar Senen bagus banget. Bentar ya, saya banyak bakar Aikus dulu. WC sekolah tuh angker katanya. Ya
WC. Ya WC kan lembab ya, tempat horor lembab. pas manggung pernah nggak? Gue nggak pernah sih. Nggak pernah gue horor pas manggung. Nggak pernah, Ya, alhamdulillah. Bener tuh pasar sampai. Senen bau gosong. Kalau lu jam berapa something gitu katanya ada yang bilang tuh bau gosong gitu. Karena itu emang sebelum atau sesudah kebakar tuh? Setelah kebakar. Tapi di jam berapa tuh baunya bau gosong gitu, bau orang kayak daging dibakar gitu. Ya. Terus ada yang teriak-teriak gitu. Ya ilah. Masa gila. Terus ada speaker JBL di bawahnya ternyata. di setting ada yang bawa JBL gitu kecil gitu. Play gitu suara orang. Jahat banget. Kalau manggung kayaknya nggak ada ya. Lu Aransemen horor gak katanya? Wah, horor lah. Horor tuh. Ini ngomongin aransemen lagi. Ngomongin aransemen sih udah paling horor nih. Bos kita deh. Enggak. Jadi horor buat kita, horor gak buat dia. Gue mau buat dia sendiri. Kayaknya tetap horor deh. Horor, tetap horor. Malu kan, malu. Dan dia selalu nengok ke gue soalnya. Mulai saat ini gue gak mau nengok lagi ke lu deh. Aduh. Wah tapi ntar kita Jumat sih, gue ngulik dulu sih. Kok sebenarnya 1 kok pencetnya 4. Ya itu kan biasa. Kalau manggung kayak nggak ada ya horor-horor gitu ya. Coba biasanya mungkin kalau manggung di TV itu gue suka dengar cerita-cerita tuh di TV. Gimana tuh? Iya banyak cerita horor aja sih. Aduh nggak menarik. Gue tapi yakin TVRI horor sih. Masa sih? RCTI gue yang tahu. Gue yakin ceritanya gue RCTI. Iya RCTI sama TVRI. Gue belum pernah ke TVRI belakang udah pernah belum lo? TVRI belakang tuh yang Taman mana? Buaya. Dulu ada acara namanya Taman Buaya. Gue pernah. Tahu itu gue tahu. Itu bangke mobil. Gue pernah lihat bangke. Pojok belakangnya ya? Ya bangke mixer Midas kok. Anjir. Midas yang konsol panjang gitu ada bangkainya di situ. Masih analog banget. Iya, maksud gue gini. Berarti emang dulu kita sekaya itu ya bisa beli. Oh bukan, gue gara-gara kemarin ikutan itu Asian Games, jadi diceritain lah. Jadi zaman itu ya Pak Karno itu almarhum itu dia bikin GBK, bikin TVRI, RRI itu barengan bersama-sama gitu. Jadi emang zaman itu tahun berapa 60 sekian lah ya. Itu dia bikin itu di establish tahun 60 sekian, berarti bikinnya mungkin bertahun-tahun sebelumnya. Itu sampai diomelin istilahnya sama warga negara gitu. Karena kita kan baru merdeka, terus kok tahu-tahu udah bikin gini-ginian gitu. Belanja, dan gitu. Dan waktu zaman itu yang ada di GBK itu mewah banget. Terus gue diceritain sama Om Hari Anggoman itu di TVRI itu ada NIF konsol yang emang custom made buat TVRI. Widih. Buat TVRI, tapi sampai sekarang ya nggak kepake gitu. Maksudnya emang karena emang perlu di refurbish dan mungkin SDM-nya juga banyak yang nggak ngerti cara pakainya atau gimana. Benar. Jadi kalau ngomongin alat, Indonesia sih sangar waktu itu karena emang gila dia care banget soal gitu-gituan. Gue pas lagi ngurusin itu aja Asian Games kan bolak-balik GBK gitu ya. Gue sampai lihat, wah gila. Itu zaman itu kan kita belum ada ya 60-an itu. Terus sekarang waktu itu ya 2018 gue lihat sama Ryan berdua nengok-nengok. Emang edan tuh orangnya sampai sekarang generasi kedua berarti dari dia gitu. Kita masih bisa nikmatin gitu. Masih bisa pakai itu. Ya emang sebagus itu sih. Biarpun emang udah ketinggalan zamannya, maksudnya dibandingin stadion-stadion Manchester gitu misalnya kalah lah gitu. Bener sih. Gue lihat itu mixer Midas yang lama terus kayak bener-bener wah anjir. Jadi bangke gini aja gitu kayak kasihan gitu. Akhirnya sekarang kalau gue lihat sih pakai Behringer gitu yang aduh maksud gue emang SDM-nya perlu bisa juga gitu. Terus banyak di sana tuh cuma main bulu tangkis siang-siang gitu kayak. Aduh. Iya jadi kayak kasihan sih emang. Jadi padahal Bang, bisa bultang. Iya maksudnya padahal bisa bikin apa kayak gitu. Mobil-mobilnya juga keren-keren loh. Volvo yang mobil-mobil TV zaman dulu kayak minivan gitu. Wah, sedap. Keren banget. Nih Ryan masuk nih Gue pernah rekaman ada suara ekstra masuk mic.
tapi notnya juga masuk. Musikal juga ya demitnya. Serius lo di Itu gue mana sih? pernah Komen dengar mana? cerita. Mau ikutan nyanyi Itu dia. Iya, mau ikutan nyanyi. Itu gue pernah kalau studio gue pernah dengar cerita studio hitam, kalian semua tahu lah ya. Studio hitam. Ya, Black Studio. Oh, Black Studio. Enggak, bukan. Yang ada Oh, di bukan Pondok itu. Indah kan? Pondok Pinang kan? Ya, ya. Oh iya. Itu jadi seingat gue, nggak tahu sih gue bisa salah, cuma gue ingat waktu itu Mas Sony lagi rekaman backing. Aduh. Jadi di studio itu kalau Mas Ronald sih yang saya pasti tahu. Wah, Meko juga gue males lah gue liat gue. Lu juga kayak gila. Di kuburan lu Meko. juga kayak kosong kuburannya, tenang aja sih. Gue cari yang terang deh siang. Yang cari kuburan siang. jadi Kuburan siang. lanjut ya. Lanjut. Jadi di studio itu untuk rekaman sama latihan itu sama. Tahu kan? Itu kan gede. Ya. Itu gede. Ada satu ruangan itu gudang itu serem juga tuh. Nah, jadi gini ceritanya. Gimana? Jadi backing vokal take bertiga, pecah suara. Pecah suara. Backingnya siapa tuh? Ya. Aduh. Kenanya. Enggak, Lanjut. Aduh. Oke. Lanjut. Enggak, ini enggak masuk loh. Enggak. Ya, tahu aku. Oke, terus bertiga pecah suara. Pas dicek, itu kan cuma ada tiga pecahan kan, suara 1, suara 2, suara 3 gitu lah ya. Ya. Ya kan? Pas dicek, itu ada suara 4, ada pecahan suara lain. Suara 4, oh ada suara lain, ada yang nambahin. Tapi bener gitu. Oh, oke. Nah, sempat jadi Lafalnya bener pertanyaan gak? Lafalnya gitu-gitu. Sempat jadi pertanyaan juga sama backing vokal itu. Kok ada suara ini lo yang ngambil ya? Bukan. Aduh, males nggak tuh? Iya. Lo yang ngambil bukan? Bukan. Ebeng. Terus siapa yang ngambil? Coba disoloin beneran. Nah, gue lupa pas disoloin itu hilang apa enggak gitu. Tapi pas dibarengin, pokoknya ada suara satu lagi nambah. Tapi masuk pecahnya? Harmoninya masuk? Setahu gue sih, gue nggak dengar itu file, nggak ada dengar. Kalau nggak masuk suruh retake dia ulang. Balik lagi dong. Mbah, sorry Mbah, ulang ya Mbah. Mbah lagi aja. Iya, kurang husky nih. Kurang husky. Jadi ya gitu. Iya. Kira-kira ada penjelasan ilmiahnya nggak ya itu ya? Nggak ada lah. Oh nggak ada ya? Mungkin glitch Terus, atau apa gitu kan nggak tahu juga kan. Ada juga cerita kayak di setiap lagu. Dulu kan di tahun berapa gitu ada. Aduh, serem amat ya Meko bagaimana. Lah ini udah siang ini, udah siang. Nih, visual gue kemana-mana. Oh iya. Ya udah deh, gak usah deh. Gue sayang sama temen gue. Namanya? Di lagu dulu di tahun berapa gitu itu sempet heboh banget tuh. Lo denger lagu ini deh, ada suara ini. Lo sempet gak? Jauh kau pergi. Bukan itu. Kalau itu kan ada story-nya. Iya. Lo kan ada story-nya. Kalau lo coba denger Ed Sheeran Thinking Out Loud rap kedua. Di lirik Maybe My Heart itu pas di heart-nya. Terus dulu lagu La Luna gitu suara juga ada. apa gitu ya, iya. Suara anak kecil. Iya, ada suara anak kecil. Ada takut Ngapain dah anak kecilnya? Yang ngomong ya denger. Dia kan maybe my heart gitu kan harusnya. Ini ada yang maybe my heart. Heart. Ada ya. Itu jelas sih menurut gua. Nah, waktu itu. Ya mungkin lagi bawa Aduh. Atau take. Coba Koko didengerin, itu kan speakernya laham banget tuh kedengeran tuh. itu kedengeran. Enggak, maksudnya itu suaranya kecil banget tapi kedengeran gitu. Itu serem sih. Itu gue lumayan ini komennya pada serem anjing udah. Ini gue juga takut sebenarnya. Dulu kalau zaman-zaman kaset, kalau kasetnya diputer balik ada suara apa? Iya. Beatles tuh. Beatles sampai ada konspirasi bahwa Paul McCartney udah meninggal gitu. Iya, Police. Suara apa maksudnya? Kalau dibalik?
Kalau Jadi dibalik bahasanya ya ada tiba-tiba ada bahasa tentang penyembahan setan lah kayak gitu-gitu. Oh iya. Ini gue jadi ingat apa namanya? Gloomy Sunday. Gloomy Sunday itu apa ya? Lagu Gloomy Sunday lo tau nggak? Lagu siapa? Yang dibilang itu Connor itu katanya itu suicide song. Oh, ininya. Mas Ronald tahu nggak Mas? Meaning lagunya. Nggak tahu gue. Coba kita Google ya, Gloomy Sunday. Coba Google deh. Lagu siapa sih Gloomy Sunday? Lagu lawas banget, Mike. Oh, lagu Jadi lawas. itu lagunya sebenarnya liriknya tuh cinta banget. Cuma ada cerita di balik lagu itu. Iya. Billie Holiday. Billie Holiday. Okay. Benar. The Golden Years 1933. Aduh. Gimana rekamannya sih? Sunday is gloomy, my hours are slumbers. Dearest the shadow I live with are numberless. Ya ini sih puitis banget ya. Ini ada yang ngomong bener ini komen. Gue juga denger yang sama. Jadi ada yang bilang banyak yang denger lagu itu, pokoknya yang denger lagu itu abis itu bunuh diri. Itu tuh. Padahal sebenarnya kalau di apa namanya? Kalau dilihat liriknya cinta banget. Okay. Sebenarnya banyak banget cerita-cerita tentang musisi-musisi kayak begitu. Kalau iseng nonton Netflix tuh ada Robert Johnson, cerita tentang Robert Johnson. Itu kan pemain gitar ya. Itu dia bilang diceritain tuh katanya dia menukar jiwanya sama setan gitu supaya dia bisa jadi pemain gitar jago banget gitu. Nah terus kan gue nonton sampai habis tuh ya. Ternyata tuh hidupnya tuh kasihan banget memang. Jadi tuh emang di tahun itu 19 Mek ya? 20-an. 1920-an itu kan Amerika tuh ada apartheid kan yang kulit hitam gitu, benar-benar kulit hitam tuh budak aja gitu. Nah, di situ dia pengen jadi pemain gitar, singkat cerita dia menentang orang tuanya untuk jadi buruh di ladang gitu. Dia mau main gitar, mau ngamen-ngamen. Dan dia main gitar itu biasa aja. Dia ternyata nggak cukup skillnya untuk ngamen. Ngamen tuh ada namanya jukebox namanya kalau kafe-kafe buat ada live musicnya kan. Dia nggak cukup skillnya, terus dia ngilang selama 1 tahun setengah dia ngilang, terus dia balik lagi mendadak jago. Mendadak jago. Terus kalau kata orang-orang zaman itu nggak mungkin lu dalam 1,5 tahun sejago itu. Tapi pas gue pikir-pikir sekarang kita musisi ya, bayangin kalau lu 1,5 tahun lu persisten banget gitu belajar sesuatu gitu. Terus ya. Gue rasa bisa sih. Bisa sih, maksudnya menemukan sesuatu gitu, maksudnya bisa aja gitu. 1,5 tahun intensif banget setiap hari sekian jam gitu. Terus hidupnya itu waktu itu benar-benar ditolak sana sini karena dia main musik blues kan. Nah pendeta-pendeta di gereja-gereja di zaman itu selalu bilang blues itu musik setan. Musik setan, iya betul. Musik blues. Terus dia mau ngelamar cewek, ditolak sama orang tuanya karena lu penyembah setan, dibilangnya begitu. Nah abis itu dia sering bikin lagu dia bilang di liriknya pasti ada laughing with the devil, I'm walking with the devil gitu-gitu. Tapi kalau dari point of view gue lihat dia kayak lebih kayak gini. Ya udah, lu bilang gue kayak setan ya, gue bilang gue ini aja nih. Gue bikin lagu tentang ini aja. Sekalian cemplungin aja di dalam lirik gue gitu kan. Iya. Sampai dia akhirnya punya istri, terus punya anak. Dia tuh nggak boleh ketemu anaknya karena dia dianggap penyembah setan kan sama keluarga istrinya ini. Jadi dia cuman ngamen, berusaha hidup benar, ngamen, dapat duitnya itu dikasih ke mertuanya, ini tolong kasih ke anak gua karena lu nggak boleh izinin gua ketemuin anak gua, nih duit buat dia, please pegang gitu. Nah abis itu dia stres, mungkin dia lari ke mabuk-mabukan, singkat cerita dia mati diracunin. Nah folk legendnya itu dia dibilangnya dia nyembah setan, tapi kalau gua lihat dia lebih bisa jadi gereja yang bikin dia jadi kayak gitu. Karena terlalu ngejudge dia gitu. Akhirnya tapi ceritanya berkembang karena jadi lebih seru kan kalau gue dapet skill itu gara-gara nyembah setan gitu. Jadi ya mestinya nggak begitu sih. Kasihan aja dia. Karena urban legend aja. Benar. Tapi kalau Tenacious D benar. Ini komen-komen serem sih kayaknya ya. Jangan komen-komen inilah. Tolong. Nih. Ini kalau gue sih di live Instagram gue sering banget ada yang komen, Ray di belakang lu apa ada?
ada apa tuh? Dibilang ini di jendela lo apa? Lo semua norak sih. Waduh. Oke. Gue paling males ada komen kayak gitu. Komen gitu nggak usah lah. Coba lu Nora. apa enggak? Nora. Gitar gue goyang lah. Kagak, gitar gue diam aja. Gitu. Meko gitarnya jadi kanan. Iya. Aku happy. Bisa beli gitar lagi. Kalau telat nyabut horor gak? Aduh. Ada yang nanya tuh. Dulu gue disiplin sih. Aku juga. Gak pernah telat nyabut sih kebetulan. Ada alarmnya kok. Iya, berasa kok. Iya, berasa. Udah agak senet-senet tuh biasanya pasti tarik duluan. Sekarang ada teknologi. Iya, betul. Namanya Udah. diem aja. Udah lah ya. Tiba-tiba jadi anak indigo semua. Iya. Menurut riset, sekarang malam minggu itu mall sepi. Tapi yang rame adalah yang rame itu Tokopedia. Kok Tokopedia? Traveloka. Traveloka. Banyak yang pay letter ya. Itu gue lihat sendiri tuh sama Bima. Oh, ini lucu nih. Ini lucu banget. Gimana? Kita waktu Berdendang itu bergoyang. Berdendang bergoyang. Ya. Terus lo udah pada balik, Meko sama Mas Rolo udah balik. Ya. Sisa gue sama Bima Masih nonton kan The Massive ya? Masih nonton, iya. Terus kita nonton berdua The Massive. Ya. Masih. Kan lagunya cinta semua tuh ya. Iya, Ada temen gue nyusul. Oke. Rio yang cowok Rio. Nah, terus ngelihat ada anak-anak muda gitu kan pacaran yang pelukan. Iya. Gue rasa juga ada yang ciuman juga tuh masuk tipis. Ini kayaknya, tribun dan gelap. Tribun dan gelap. Oke. Nah, selanjutnya ceritain Bim. Abis itu tiba-tiba lagu Melo ya. Nah, ini gue berdua soalnya sama Bima. Sabar lagi itu kan. Set, udah kita gini-gini nih. Depan kita ada kapal gitu. Ceweknya udah nyender gini nih. Malam itu ada stall minuman keras yang kita semua suka gitu ya. Iya. Malam itu kita semua mabok gitu kan. Iya. Ceweknya udah gini udah nyender gitu. Cowoknya sibuk buka Traveloka santai. Yang ke gap tuh. Iya, gue lihat. Oh, tuh karena itu di depan lo ya, lo bisa lihat handphone. Kayak biru putih. Kamu mau dingin. Pencetannya pay now. Aduh, hancur banget. Aduh. Mau dingin dia. Iya, mungkin AC sentral. Mungkin mereka udah nikah kali. Oke. Kawin kali ya. Kalau nikah mah pulang aja ke rumah ya harusnya. Iya. Kenapa harus? Ya mungkin cari sensasi kali. Experience. Ke Park 5. Ya kan? Kenapa harus ke Park 5? Park 5. Hotel Monopoli. Wah. Aduh. Atas demun dulu. Iya, demun. Iya. Aduh, gue kangen sama Kemang. Aduh, Tuhan, please dong balik lagi. Sebentar lagi kita ke Kemang. Tenang ya. Amin. Sudah mulai terbuka ya pelan-pelan. Kita udah mau kelar. Ntar lanjut lagi. Sampai ketemu next, guys. Tetap di sini. Ada yang nanya limit peleternya berapa? 200. Habis ini balik lagi ya. Oke. Guys. Deh. Nah.